Baik, selamat siang, Prof. Selamat siang, Selamat siang. selamat siang para senior dan sejawat sekalian. Pada siang hari ini saya akan bawa tentang cerebrospinal fluid drainase. Kita membahas tentang cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid ini biasanya berupa cairan bening tidak berwarna dengan berat jenis kurang lebih 1000 dan pH-nya kira-kira antara 7,33 sampai 7,35. Lokasi produksinya 80% cerebrospinal fluid ini dihasilkan oleh plexus choroid yang terletak di kedua ventrikel lateral. Dan di ventrikel keempat pada cerebrospinal fluid juga diproduksi oleh lapisan epidermal dari ventrikel dan tulang belakang di dura lengan serat saraf. Produksi pada orang dewasa cerebrospinal fluid ini diproduksi dengan laju sekitar 0,3 cc per menit dan diabsorpsi diserap terutama oleh pili arachnoid yang meluas ke sinus vena dura. Tempat penyerapan lain termasuk plexus choroid dan glim valid. Perjalanan dari cerebrospinal fluid ini pertama dari plexus choroidoventricle lateralis dia akan menuju ke ventricle foramen Monro. Terus nanti akan berjalan lagi menuju ke ventricle 3 dan melewati aqueductus Silvi menuju ke ventricle 4 dan pada ventricle 4 itu dia akan membagi menjadi dua ke foramen Lusca dan foramen Magendie. Terus di mana dia akan menyatu lagi ke kanal central medulla spinalis. Ini adalah normal cerebrospinal produksi dan volume dan tekanan pada anak-anak itu kurang lebih total volume itu 5 cc dan pada dewasa itu 150. Biasanya dalam sehari itu dalam 24 jam 3 kali diproduksi. Jadi pada dewasa itu berkisar antara 450 sampai 750, sedangkan pada anak-anak itu 25 cc per hari. Dan tekanan pada anak-anak itu biasanya pada 9 dan sampai 12 dan pada bayi 9 sampai 12, sedangkan pada anak usia 1 sampai 10 tahun itu yang normal rata-rata 10 atau di bawah 15 tekanannya. Dan sedangkan pada dewasa itu biasanya 7 sampai 15. Kalau misalnya di atas 18 itu abnormal. Sedangkan pada dewasa muda itu biasanya di bawah 18 atau sampai 20. Ini adalah hipotesis Cleve-Monroe, di mana di dalam otak itu volume intrakranial itu berasal dari darah, terus volume LCS itu sendiri dengan dari parenkim otak. Bila terjadi tekanan yang sangat tinggi di atas 40 akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Dan ini kita akan bahas tentang LCS. Kalau kita bahas tentang LCS berarti kita bahas tentang hidrocephalus, di mana hidrocephalus itu merupakan akumulasi cairan cerebrospinal yang abnormal di dalam ventrikel otak. Penyebabnya juga ada penyebab secara umum dan penyebab secara spesifik, di mana kalau penyebab secara umum itu yakni ada obstruksi hidrocephalus yang non-komunikatif dan komunikatif hidrocephalus. Kalau yang spesifik itu diakibatkan karena mungkin kongenital, terus didapat, terus adanya sekunder masa atau postoperasi atau neurosarkoidosis, atau adanya ventrikulomegali atau ada tumor pada spinal.
Ini misalnya kalau pada CT scan, kita akan melihat yang pertama itu untuk menilai apakah itu hidrosefalus atau bukan, itu kita mengukur temporal horn. Kalau misalnya temporal horn ini itu jika lebih dari atau sama dengan 2 mm, berarti itu bisa dikatakan bahwa itu ada hidrosefalus. Tapi sering pada temporal horn di CT scan itu jarang sekali kelihatan. Terus ada juga rasio dari frontal horn dan internal diameter. Kalau diukur kalau misalnya lebih dari 0,5, ini kalau misalnya diukur 0,5 berarti itu ada tekanan LTS yang meningkat, bisa dikatakan juga hidrosefalus. Dijumpai frontal horn di ventricle lateral balon ini disebut dengan Mickey Mouse pada ventricle 3. Itu juga kalau misalnya kelihatan dapat dikatakan sebagai hidrosefalus. Evans ratio juga dapat menemukan gambaran hidrosefalus. Dari Evans ratio ini ada perbandingan dari frontal horn dengan jarak maksimal dari diameter biparietal. Dikatakan hidrosefalus jika Evans rasionya itu 30%. Ini sekarang kita masuk ke dalam penanganannya. Penanganan pada cerebral fluid ini adalah external ventricle drainase, dan ada juga internal ventricle drainase atau yang biasa disebut sebagai SUN. Ini adalah teknik bagaimana kita melakukan tindakan drainase cerebral spinal fluid, di mana kita mengambil gambar dari titik nasion, itu kita ambil garis 11 cm ke arah posterior. Setelah itu dari 11 cm itu kita ambil ke lateral 3 cm untuk menemukan titik di mana kita akan melakukan drainase. Di situ selanjutnya kateter ventrikel harus diarahkan pada sudut yang tegak, lurus dengan perpotongan garis yang ditarik dari catus medialis ipsilateral dan meatus auditorium eksternal ipsilateral. Kateter harus dimasukkan hingga kedalaman sekitar 6 cm atau sampai tanduk depan dari ventrikel lateral ipsilateral tercapai. Pada external ventricle drainase itu kita akan mengukur pengukuran tekanan FVD-nya. Kalau untuk pengukuran tekanan FVD-nya, pasien itu posisi 30 derajat. Pada titik nolnya itu pada tragus, kita mengukur tragus itu titik nol dari dari tekanan ACP-nya. FVD diletakkan pada kurang lebih 10 sampai 20 cm di atas tragus, tergantung indikasi drainase cerebrospinal fluid. Drain harus tetap terbuka sehingga jika terjadi peningkatan tekanan intrakranial di atas level tersebut, cerebral spinal fluid dapat mengalir keluar. Pengeluaran FVD ini harus dilakukan setiap jam untuk monitoring ICP. Untuk waning FVD, beberapa ketentuan harus terpenuhi, antara lain pasien secara neurologis mengalami perbaikan dengan diversi cerebrospinal fluid dan tekanan intrakranial dalam batas normal. Tinggi FVD dinaikkan bertahap mulai dari 10 cm di atas tragus menjadi 15 di atas tragus, kemudian menjadi 20 di atas tragus.
Jika status neurologis pasien dinilai tekanan intrakranial tetap stabil, maka FVD dapat diklaim. Untuk pengalihan kontrol equilibrium cerebrospinal fluid ke jalur intrinsik. Jika setelah diklaim 24 jam dan pasien tetap stabil secara neurologis, tekanan intrakranial normal, dan CT scan menunjukkan ukuran ventrikel yang stabil, FVD dapat dilepas. Yang kedua yaitu ventriculoperitoneal atau vivisan. Ini untuk tekniknya mirip juga seperti pada FVD untuk pengukuran pengambilan LCS-nya. Pada pintasan ventriculoperitoneal ini san yang paling umum digunakan di era modern ini. Ventrikel lateral adalah lokasi proksimal yang biasa, dan tekanan intraperitoneal merupakan normal yang merupakan tekanan atmosfer yang normal. Terus bisa juga kita lakukan yang kedua, piroventriculoatrium. Memintas ventrikel melalui vena jugularis ke vena cava superior yang disebut ventriculoatrial san, karena memintas ventrikel cerebral ke sistem ventrikular dengan ujung karakter masuk ke wilayah atrium jantung kanan. Pengobatan pilihan bila ada kelainan perut. Ini kalau misalnya ada kelainan perut, maka dilakukan piroventriculoatrium. Panjang tubing yang lebih pendek menghasilkan tekanan distal yang lebih rendah dan efek sifon yang lebih sedikit dibandingkan vivisan. Namun, pulsatil dapat mengubah hidrodinamik dari cerebrospinal fluid ini. Terus yang ketiga itu Torkinson itu merupakan memintas ventrikel ke ruangan sisternal. Terus jarang digunakan ini, hanya efek pada hidrosefalus obstruktif didapat karena pasien dengan hidrosefalus kongenital sering kali tidak mengembangkan jalur cerebrospinal fluid subarachnoid yang normal. Terus yang berikutnya itu miscellaneous, itu berbagai proyeksi distal digunakan secara historis atau pada pasien yang pernah mengalami signifikan masalah dengan lokasi san tradisional, misalnya peritonitis dengan vivisan, dengan vaskuler san. Ini bisa juga digunakan pada rongga pleura, tapi bukan pilihan pertama, tetapi alternatif yang layak jika peritoneum tidak tersedia. Untuk menghindari gejala hidrotoraks yang memerlukan relokasi distal akhir, dianjurkan hanya untuk pasien lebih dari 7 tahun. Tekanan di ruang pleura kurang dari atmosfer, jadi kurang mendukung. Terus bisa juga dilakukan pada kandung empedu dan ureter juga atau kandung kemih, menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit karena kehilangan melalui urin. Yang kelima itu adalah lumboperitoneal san. Itu hanya untuk mengkomunikasikan hidrosefalus, berguna dalam situasi dengan ventrikel kecil, misalnya pada pseudotumor cerebri. Dan di atas usia 2 tahun, pemasangan perkutan dengan jarum tuhoi lebih disukai. Terus yang berikutnya kista atau pirau subdural. Dari kista arachnoid atau rongga higroma subdural biasanya ke peritoneum. Ini adapun ada komplikasi dari varian san ini. Komplikasinya yang pertama itu bisa terjadi obstruksi, terus pemutusan di persimpangan, bisa terjadi infeksi, bisa terjadi erosi juga.
pada kulit, terus bisa dapat terjadi kejang, terus bertindak sebagai saluran untuk metastasi ekstern neurotumor tertentu, misalnya pada meduloblastoma. Dapat juga terjadi alergi silikon. Komplikasi dari pipisan itu bisa terjadi hernia inguinal. Terus perlu memperpanjang kateter dengan pertumbuhan, dapat dihilangkan dengan menggunakan kateter peritoneal yang panjang. Dan juga dapat terjadi obstruksi kateter peritoneal. Terus bisa terjadi juga peritonitis, terus dapat terjadi hidrokel, terus bisa terjadi arsites, dapat terjadi migration tip, dan terdapat obstruksi juga, bisa terjadi volvulus juga, dan bisa terjadi overshunting. Komplikasi pada VASAN itu membutuhkan perpanjangan berulang pada anak yang sedang tumbuh. Resiko lebih tinggi terkena infeksi atau septikemia, hidrosefalus, dan cairan cerebrospinal. Terus komplikasi pada pesan itu bisa juga terjadi skoliosis, terus bisa terjadi cerebellar tonsillar hernia, terus bisa juga terjadi overshunting, terus bisa terjadi juga lumbar nerve root iritasi, dan bisa terjadi tekanan reguler yang berkurang, terus bisa terjadi risiko perlengketan. Terima kasih, Prof. Mohon arahannya, Prof. Ya, bagus sekali Yosep Mote, luar biasa. Luar biasa presentasinya. Senang saya lihat Yosep sudah baca banyak. Silakan kalau ada pertanyaan dari residen yang baru. Selamat siang, Prof. Izin bertanya, Prof. Temanmu satu lagi kemana dia? Kevin tunda dulu. Selain Kevin dan Surya, kemana satu lagi itu hilang? Ikut Oka ya? Swastiastu, Prof. Ya, silakan ada pertanyaan. Oke, Prof. Izin, Prof. Mau bertanya. Terima kasih kepada Kak Yose sudah menjelaskan dengan baik. Saya mau bertanya, apakah hidrosefalus komunikan dan komunikan itu dapat dibedakan berdasarkan bacaan CT scan-nya. Lalu bagaimana cara membedakannya, Kak? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Kak Yose. Silakan, Yosep. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Marin. Saya coba menjawab. Pada gambaran CT scan hidrosefalus komunikan, yaitu adanya dilatasi ringan semua sistem ventrikel, terutama ruangan subarachnoid di proksimal di daerah sumbatan. Jadi pada hidrosefalus komunikans itu kadang-kadang kurang kelihatan. Sedangkan pada hidrosefalus non komunikan menunjukkan adanya pelebaran ventrikel lateral dan ventrikel 3, sehingga kalau pada CT scan itu bisa kelihatan dengan jelas. Bisa ditambahkan, Prof, kalau ada yang salah. Ya, bagus, Yosep. Jadi, Marlene harus ingat bahwa hidrosefalus komunikan itu sumbatannya di luar sistem ventrikel, ada di ruang subarachnoid. Di ventrikel lateral 3 dan 4-nya melebar, proksimal dari sumbatan. Kalau hidrosefalus non komunikan atau obstruksi, sumbatannya di dalam sistem ventrikel, umumnya di aqueduct silvii, sehingga yang melebar ventrikel lateral dan 3, ventrikel 4 mungkin masih normal ukurannya.
Tapi untuk pastinya mesti di supaya jelas sagitalnya benar terjadi obstruksi aqueduct filtri. Biasanya kongenital. Ada tipe septum, ada tipe forking, ada tipe fenestrated dan seterusnya ya. Bagus pertanyaannya. Silakan tadi Kevin. Prof, sama KLC. Mungkin pertanyaan yang yang pertama sebelumnya terima kasih Kak Yose telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Izin bertanya untuk pada pasien yang sudah dilakukan FED dan revision berulang kali baik di sisi kiri atau sisi kanan, bila perlu untuk proses atau pemasangan bagian sisi kiri sisi kanannya bagaimana nih? Artinya misalnya pada kasus yang terakhir di HC Uniki ada yang sudah riwayat revision pemasangan di kanan, lalu karena gagal dipasang di kiri untuk pemasangan FED di kiri, terus sempat dipasang juga di kurang lebih sisi kanan dan sisi kiri. Nah selanjutnya itu pertimbangan pemasangan sisinya bagaimana? Mohon arahan. silakan ya, pertanyaannya praktikal. Baik, Prof. Saya coba menjawab lagi. Untuk pemasangannya bisa kita melakukan pemasangan pada titik awal yang kita lakukan tindakan itu, atau bisa kita lakukan pada kontralateral dari tidak kita lakukan dari awal. Misalnya kalau kita sudah lakukan pemasangan pipisan pada sisi kanan, boleh kita tapi misalnya produksinya berjalan dengan lancar, kita bisa lakukan di situ, atau kita bisa pindahkan ke kontralateral dari awal itu, titik awalnya. Mohon arahannya, Prof. Ya, bagus, Yosef. Jadi memang kalau EVD pertama di kohor kanan ada infeksi, tutup kemudian tutup, lakukan. Kalau memang masih memerlukan EVD, atau sebaiknya di sun di tempat yang bersih, ya, jangan di tempat infeksi. Pilihannya kohor yang lateral, sun. Atau kalau memang tetap perlu EVD, belum yakin perlu sun, dependent sun, EVD di tempat lateral. Nah setelah itu harus yakin bahwa memang dependent sun, ya sun di tempat kontralateral lagi, tapi bukan di kohor, pilihkan apakah di kin atau di dendi. Kalau infeksi di daerah kohor sebelumnya belum yakin reda. Kalau sudah reda ya di kohor sebelumnya ya. Jadi kan bisa diketahui dari klinisnya. Pemilihan tempatnya. Kalau kohor sudah dianggap infeksius, pilihlah di kin atau di dendi. Kalau EVD sudah yakin, pilihlah sun, jangan EVD lagi. Tapi kalau masih diperlukan EVD dengan pertimbangan spesialistik, lakukan EVD di kontralateral yang daerah yang dianggap infeksius. Ya, praktis klinis ya, supaya tahu letak-letak. Jangan di tempat yang infeksi dipasang sun, jangan ya. Nah, resiko sun adalah 25% infeksi. Ada filosofi, if you put the sun, it's gonna be infection. Itu sudah menjadi awareness. Jadi until proven otherwise adalah infeksi. Bagus pertanyaannya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih penjelasannya Prof dan Pak Yosef. Mungkin dari grupnya Arjuno, pertanyaan silakan. Izin Prof, Prof, izin bertanya. Silakan Gus. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya ke Yosef. Dalam proses penggantian dari FED ke PPSHAR itu selain pertimbangan dari dependent test, apakah ada pertimbangan lain ya sehingga kita dapat mengkonversi dari FED ke PPSHAR? Terima kasih.
Silakan ya, Chef. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaannya Gus Adi. Untuk perpindahan dari EVD ke Vivisan, pertama kita melihat apakah tekanan dari evaluasi EVD-nya, apakah tekanannya masih tetap dalam 7 hari itu tekanannya masih tinggi, bisa kita lakukan SAN definitif, yaitu melakukan tindakan Vivisan. Mungkin begitu, Prof. Boleh ditambahkan, Prof. Jadi menentukan bahwa tekanannya masih tetap tinggi dalam 7 hari itu harus diputuskan, namanya provokasi tes ya guys ya. Mungkin hari ke-6 diklaim, kemudian evaluasi klinisnya, kalau GCS turun, buka segera klaimnya ya. Tapi kalau GCS masih kelihatannya baik-baik aja, pastikan dengan radiologi CT scan terklaim. Kalau ventrikelnya melebar lagi, ya dia dependent SAN. Jadi penentuannya dengan provokasi tes, clamping atau tutup three-way pada drain FD. Kalau jelas setelah ditutup 3 jam kemudian sekarang turun muntah-muntah, ya jangan nunggu CT scan. Itu sudah pasti dependent, buka segera klaimnya atau three-way-nya atau tutup supaya lancar lagi liquornya. Planningkan Vivisan ya. Dalam situasi yang ideal setelah 20 jam dependent tes untuk menentukan dependennya berupa provokasi tadi, CT scan dulu, itu kan kondisi ini. Tapi kalau sudah jelas GCS menurun setelah 3 jam entah proyektil, itu tepat. Jangan nunggu 24 jam baru CT scan ya. Langsung buka. Kalau setelah dibuka kesadaran naik, pasang oksigen head up, nggak usah di CT scan karena sudah lancar liquornya ya. Jadi langsung planningkan bisa. Kira-kira begitu Gus Adi. Ya, praktis klinis bagus ya. Ini yang harus kalian tahu agar menjadi kebiasaan, udah ngerti, paham alurnya, pikir dan alirnya penata laksana. Ada lagi? Mungkin kelompoknya Martin Buano atau Glenn Biondi, silakan. Ya baik, kalau tidak ada, apresiasi untuk Yosef sudah membawakan materi dengan baik. Pasti sudah membaca, Eka juga sudah menyampaikan. Saya kira hari ini cukup sekian pertemuan ilmiah di hari Minggu. Tetap jaga protokol kesehatannya, masker, cuci tangan, jauhi, jaga jarak ya.